Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat malam untuk rekan-rekan guru sekalian. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi kami akan berbagi sebuah video informasi yang sangat penting terkait dengan pembaharuan data untuk guru honorer yang akan mengikuti seleksi P3K Guru tahun 2022. Nah, di sini kami akan membahas sedikit terkait update data Dapodik untuk guru honorer terkait pembaharuan langsung ya. Kita bisa langsung melakukan pembaharuan langsung di Dapodik 2023 sehingga nantinya pada saat kita cek data terbaru kita di Info GTK ataupun di SSCSN nantinya pada saat seleksi P3K Guru 2022 sudah rilis, nantinya data kita sudah tidak bermasalah lagi. Jadi bagi rekan-rekan guru yang menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update terbaru dari kami. Baik, tanpa panjang lebar lagi kita langsung to the point. Di sini Bapak Ibu coba perhatikan ya. Ini adalah merupakan data SIM PKB ya. Nah, jadi tentu banyak yang bertanya-tanya. Ini yang banyak sekali Bapak Ibu pertanyakan ya, terkait TMT awal pengangkatan yang berbeda jauh dengan data Dapodik ataupun Info GTK. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya data yang ada di SIM PKB ini adalah merupakan data yang berasal dari penarikan data di server Dapodik. Jadi apapun yang ada di Dapodik itu seharusnya masuk ke SIM PKB. Nah, ketika ada masalah terkait dengan TMT awal pengangkatan berbeda dengan yang ada di Dapodik, maka Bapak Ibu harus segera menghubungi admin dinas untuk melakukan proses perbaikan. Nah, di sini tertulis status koneksi Dapodik itu terkoneksi. Bapak Ibu ya, pastikan bahwa data SIM PKB Bapak Ibu itu terkoneksi di Dapodik. Kemudian yang paling penting, kapan perubahan terakhir data PTK. Nah, kapan, tanggal berapa data Bapak Ibu terakhir diperbaharui, itu juga sangat penting Bapak Ibu ya. Jangan sampai data Bapak Ibu itu tidak pernah diperbaharui. Nah, ini yang sangat berbahaya nantinya pada saat pengecekan untuk data terakhir di SSCASN ya, untuk pembaruan data untuk guru yang akan mengikuti seleksi, terutama yang pelamar prioritas 2 dan 3. Dan untuk pelamar prioritas 1 seharusnya juga demikian ya. Kemudian di sini kita bisa cek sinkron terakhir ke Dapodik Pusat tanggal berapa. Di sini tanggal 25 Juni 2022. Nah, bagaimana keadaan NIK dan NUPTK? Apakah centang hijau? Pastikan centang hijau, karena kalau NIK Bapak Ibu itu tidak centang hijau, maka dipastikan pasti akan ada masalah nantinya di SSCASN Bapak Ibu ya. Nah, ini yang penting sekali juga, sinkron terakhir ke Dapodik Pusat ya. Tanggal berapa data terbaru Bapak Ibu itu masuk ke Dapodik Dasmen atau servernya punyanya Kemdikbudristek. Nah, di sini kita bisa juga melihat terkait dengan akun GTK. Ketika Bapak Ibu cari akun GTK di browser, nah di sini pastikan ini juga terkoneksi Bapak Ibu ya. Pastikan informasi Dapodik Bapak Ibu itu terkoneksi juga di sini, terkoneksi dengan data SIM PKB. Di sini terkoneksi. Nah, kalau misalkan di sini posisinya status aktif Dapodik saat ini tidak aktif atau mengundurkan diri, maka ini padahal Bapak Ibu itu sebenarnya masih aktif, itu harus dilapor segera di Dinas Pendidikan untuk diperbaiki. Nah, jadi di sini keterangannya status aktif SIM PKB aktif, tetapi status aktif Dapodik tidak aktif. Ini berbahaya sekali Bapak Ibu ya. Karena kalau posisinya seperti ini sudah dipastikan Bapak Ibu itu tidak akan bisa mengikuti seleksi P3K Guru tahun 2022. Ini terkait update data. Nah, ini merupakan informasi yang ya sangat mendesak ya untuk rekan-rekan guru untuk segera cek ya, terutama untuk guru honorer pelamar P3K Guru tahun 2022. Nah, untuk perbaikan data sendiri untuk pembaharuan kita bisa langsung masuk di aplikasi Dapodik. Nah, di sini misalnya kita di sini ada data-data guru honorer ya. Di sini pastikan akun Bapak Ibu itu sudah terverifikasi ya. Akun GTK Bapak Ibu itu sudah terverifikasi, meskipun bukan penentu tetapi seharusnya ya harus terverifikasi, karena data penting yang sedikit bermasalah itu bisa merugikan Bapak Ibu sekalian. Kemudian data-data yang perlu diupdate di sini
Itu yang paling penting Bapak Ibu ya, itu di bagian riwayat pendidikan formal ya. Nah, di sini ya. Nah, di sini yang sangat perlu untuk Bapak Ibu update ya di data riwayat pendidikan formal. Nah, kita klik. Nah, di sini usahakan terisi semua Bapak Ibu ya, mulai guru SD, ijazah SD sampai ijazah S1 usahakan terisi semua. Kemudian di sini Bapak Ibu juga harus pastikan bahwasanya Bapak Ibu harus pastikan juga untuk data riwayat karir ya. Ini penting sekali, data riwayat karir guru. Nah, ini kenapa admin katakan ini sangat penting, karena ini berkaitan juga dengan TMT Bapak Ibu di SIM PKB dan Dapodik ya. Karena terkadang ada perbedaan apabila Bapak Ibu pernah dimutasi, terkadang ada error data. Nah, untuk mengatasi data yang error terkait data Bapak Ibu sendiri, pastikan SK Bapak Ibu baik itu SK mutasi atau pernah pindah SK pertama, usahakan input juga di data riwayat karir, karena data riwayat karir itu sendiri adalah data rekam jejak ya, data rekam jejak pengabdian Bapak Ibu sebagai guru honorer, bukan di satu sekolah tapi selama Bapak Ibu menjadi guru. Nah, seperti itu ya. Jadi sangat penting Bapak Ibu ya. Nah, ini riwayat pendidikan, kemudian riwayat karir guru, kemudian data individu Bapak Ibu di sini semuanya harus valid ya. Nah, kemudian yang paling penting juga di sini adalah penugasan. Nah, bagian penugasan ini penugasan penting sekali karena di sini akan tertera tanggal pengangkatan Bapak Ibu, tanggal Bapak Ibu pertama kali bertugas di satu sekolah. Di sini akan tertulis. Kemudian pastikan keaktifan Bapak Ibu di sini juga tercentang ya. Usahakan ya agar data Bapak Ibu itu fresh 100% ya. Nah, ini kan sudah bulan Juli, jadi harus dicentang bulan Juli seperti ini informasinya pada operator sekolahnya. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya terkait update data terbaru ya. Jadi misalkan ada data yang kurang, silakan input di Dapodik, kemudian informasikan agar operator melakukan proses sinkronisasi, karena itu sangat penting Bapak Ibu ya. Sangat penting untuk P3K. Kemudian terkait dengan mekanisme P3K guru, ASN P3K di tahun 2022, Bapak Ibu harus pahami bahwa sekali lagi kami mengingatkan bahwasanya mekanisme P3K itu ada 3 Bapak Ibu ya. Yang pertama itu, mekanisme pertama adalah penempatan yang sudah lolos PG passing grade ya, maksudnya ini yang totalnya itu adalah 193.954 ya, guru yang sudah lolos PG itu yang pertama kali nantinya diprioritaskan masuk dalam kategori mekanisme pertama. Kemudian yang kedua adalah seleksi kesesuaian ya, untuk verifikasi jika masih tersedia formasi nantinya Bapak Ibu ya, setelah penempatan lulus passing grade maka barulah bisa dilaksanakan seleksi kesesuaian atau seleksi observasi. Ini untuk guru THK 2 dan guru honorer negeri yang terdata di Dapodik masa kerja 3 tahun dan tidak lolos PG. Kemudian misalkan masih tersedia formasi Bapak Ibu guru sekalian, maka akan dilaksanakan seleksi tes. Nah, seleksi tes ini untuk pelamar umum tentunya, guru honorer negeri tidak lolos PG, masa kerja di bawah 3 tahun, lulusan PPG, dan guru honorer swasta. Jadi intinya untuk tahun 2022 ini, untuk prioritas utama yang akan diakomodir pertama kali adalah tentunya guru honorer yang sudah lolos passing grade. Itu sudah diutarakan beberapa kali di media massa lainnya, termasuk juga diposting langsung oleh Sesditjen GTK Kemdikbudristek Prof Nunuk ya, Prof Ibu Nunuk Suryani, seperti itu. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.